Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, saudara-saudaraku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebodohan salah seorang YouTuber Salafi Wahabi yang bernama yaitu Harry Pras. Ini sudah bodoh dan sangat menyesatkan, terutama masyarakat awam yang mereka baru belajar agama ini tentu sangat rentan sekali untuk disesatkan oleh seorang anakan Wahabi yang bernama yaitu Harry Pras. Ini di channelnya ini Harry Pras ini dengan lantangnya, dengan sombongnya banyak menyesatkan ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mengingatkan kita semuanya hendaknya untuk berhati-hati kepada sosok seorang Wahabi, ya, anakan Wahabi ini yang bernama yaitu Harry Pras. Ya, jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sekelas Gus Baha misalnya atau Gus Ikdam misalnya, ini tidak lepas dari serangan dari Harry Pras ini. Jadi Harry Pras ini adalah seorang yang bodoh tetapi tidak menyadari tentang kebodohannya. Jadi ada dua orang yang bodoh, ya, bisa kita klasifikasikan ada dua orang yang bodoh. Yang pertama adalah orang yang bodoh tetapi dia menyadari kebodohannya sehingga dia bisa belajar dari kebodohannya itu, kemudian memperbaiki diri, kemudian menambah ilmu sehingga dia bisa menjadi orang yang alim. Nah, ini masih mendingan, orang yang semacam ini bisa diperbaiki. Orang yang bodoh dan menyadari kebodohannya sehingga dia bisa introspeksi diri dan terus-menerus untuk belajar. Nah, berbeda dengan Harry Pras ini, dia adalah orang yang bodoh dan tidak menyadari tentang kebodohannya, sehingga kebodohannya ini bisa menyesatkan dan membahayakan persatuan umat Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi ibaratnya orang yang bergelar S3 misalnya atau seorang profesor ini menghadapi anak TK, ini sangat tidak imbang. Nah, kita tahu Harry Pras ini orang yang tidak pernah belajar di pesantren. Jadi kita lihat bagaimana tingkahnya, bagaimana kelakuannya, bagaimana wataknya, perkataannya, orang-orang yang tidak pernah dididik pendidikan agama yang mencukupi, kecuali hanya belajar secara instan. Nah, ini kita lihat bagaimana wataknya yang begitu ekstrim, begitu keras. Ini mewakili dari pemikiran kelompok Salafi Wahabi, di mana mereka ini sangat taklid buta. Jadi hanya berpedoman atau memiliki referensi hanya tokoh-tokoh Salafi Wahabi, sehingga siapapun di luar kelompok mereka ini akan mereka serang habis-habisan. Nah, inilah yang tentunya kelakuan dari Harry Pras ini yang menjadi kewaspadaan kita semuanya. Jangan sampai kita semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama khususnya, ini terprovokasi dengan seorang YouTuber Wahabi seperti Harry Pras ini. Nah, ini menjadi pelajaran kita semuanya betapa pentingnya ilmu agama. Ya, pentingnya kita ilmu agama, belajar ilmu agama melalui guru-guru yang alim, bersanad, ilmunya jelas, silsilah gurunya, sehingga nanti dalam beragama akan bisa memberikan ketenangan, ketentraman di lingkungan masyarakat. Ini berbeda dengan orang yang belajar agama tanpa sanad. Tentu dia sangat menyesatkan sekali. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi dia memiliki banyak pengikut. Tentunya para pendukungnya adalah kelompok Salafi Wahabi, ya, kelompok mereka. Nah, jadi ini yang
menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kalau kita tidak waspada, ini tentunya akan terancam bagaimana kelompok Salafi Wahabi akan leluasa akan menyerang tokoh-tokoh NU, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara membabi buta. Untuk itu kita semuanya, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga NU, kita lindungi anak-anak kita semuanya. Kita pondokkan di pondok pesantren NU yang benar-benar ilmunya jelas, bersanad, kemudian ulama-ulamanya yang memang ulama yang alim. Jangan sampai nanti dimasukkan ke pesantren yang ini berafiliasi dengan Salafi Wahabi. Ya, ini karena kita tahu sekarang banyak sekali menjamur pesantren yang dia ini berafiliasi atau berakidah memiliki ideologi Salafi Wahabi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Heri Plus ini adalah corongnya dari Salafi Wahabi. Jadi siapapun yang tidak sependapat dengan mereka akan mereka serang secara totalitas, ya. Tidak memiliki adab, tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun kepada para ulama. Nah, ini yang membedakan warga NU dengan kelompok Salafi Wahabi. Kalau warga NU, sesama NU misalnya, ini memberikan kritikan tentu dengan beradab, dengan sikap yang lembut, santun, karena menandai orang tersebut memiliki pengetahuan agama yang cukup. Berbeda dengan orang bodoh yang memang tidak sama sekali mengenyam pendidikan agama yang mencukupi. Tentu dia akan menyerang siapapun yang berbeda dengan tuduhan yang sangat keji, misalnya tuduhan syirik, bid'ah, kafir, dan sebagainya. Inilah yang melekat pada diri Heri Plus, yaitu seorang YouTuber Wahabi. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kita lindungi anak-anak kita semuanya jadi dari bahayanya paham Salafi Wahabi. Insya Allah dengan kewaspadaan kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita semuanya akan terlindungi dari bahayanya Salafi Wahabi. Kalau kita biarkan Salafi Wahabi ini nanti akan bisa mengancam persatuan bangsa, ya, akan mengancam persatuan umat Islam. Ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya, YouTuber Wahabi yang bernama Heri Plus ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nanti bisa bertobat, bisa insaf dari doktrin atau pemahaman Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus. Tetap kita berpegang teguh istiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap istiqamah bersama Nahdlatul Ulama sebagai sawadul a'zam, yaitu golongan mayoritas umat Islam. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai keluarga kita disesatkan oleh Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.